Selamat pagi ya anak-anak. Bagaimana kabarnya hari ini? Ibu harap kalian semua sehat-sehat ya. Nah, berhubung keadaan masih belum kurang stabil, jadi kita harus belajar melalui aplikasi Google Meet ini ya. Nah, apakah semua sudah masuk dalam kelas online ini? Nah, bisa masuk melalui kode yang Ibu berikan tadi di grup kelasnya. Oke? Baiklah. Sebelum kita belajar pada hari ini, ada baiknya kita berdoa dulu. Oke? Ibu pimpin doanya. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Baiklah anak-anak, apakah kalian sudah siap untuk belajar hari ini? Ya, jika sudah siap dalam belajarnya hari ini, Ibu akan memulai pelajaran kita. Nah, sebelum kita memulai pelajaran, apakah kalian masih ingat materi kita sebelumnya yang berkaitan dengan persamaan garis lurus? Yaitu tentang koordinat kartesius. Nah, di dalam belajar koordinat kartesius kita belajar menggambar grafik dari titik-titik yang sudah diberikan, ya kan? Melalui sebuah pasangan berurutan. Nah, di situ nanti kita akan melihat sumbu yang berpotongan, di mana ada sumbu X dan sumbu Y. Oke, baiklah anak-anak. Nah, sebelum kita mau belajar ini, apa sih yang berkaitan dalam kehidupan sehari-hari dalam pembelajaran koordinat kartesius? Yang pertama itu, kita bisa menggunakan persamaan garis lurus ini dengan menghitung sebuah kemiringan, misalnya dari sebuah jalan, ya kan? Jalan yang menanjak atau yang menurun. Nah, yang kedua itu kita bisa mengapain? Melihat contohnya dari tangga. Nah, tangga rumah atau tangga bangunan. Oke. Yang ketiga itu dari truk itu. Nah, truk itu misalnya ini truk. Sudah? Nah, ini ada barang. Nah, kita harus menurunkan barangnya ke bawah. Misalnya truknya tinggi ya. Misalnya sini kardus. Nah, kalau dicampakkan nanti jadi rusak. Jadi kita buatlah sebuah papan. Nah, ini kan berbentuk garis lurus nantinya. Oke? Baiklah. Apa tadi yang kita pelajari? Persamaan garis lurus. Nah, pada persamaan garis lurus ini kita hanya belajar di sini yaitu tentang grafik persamaan garis lurus dan menentukan bentuk umum dari persamaan garis lurus itu. Bentuk umum itu seperti rumusnya gitu ya. Nah, baiklah. Apa sih tujuan dalam pembelajaran hari ini? Ibu akan memberikan tujuan pada pembelajaran kita hari ini. Yang pertama itu, siswa dapat menentukan bentuk umum dari sebuah persamaan garis lurus atau dari sebuah grafik persamaan garis lurus. Yang kedua, siswa dapat menggambar persamaan garis lurus. Oke? Menggambar grafik ya? Iya. Baiklah. Oke? Ibu akan memberikan penilaian dari kalian, yaitu keaktifan kalian dalam menjawab soal nanti melalui kelas online ini dan keaktifan kalian di dalam menanggapi apa yang Ibu berikan kepada kalian. Baiklah anak-anak, di dalam persamaan garis lurus ini kita bisa menggunakan aplikasi untuk mengerjakan soalnya, entah untuk menggambarkan permasalahannya. Tetapi sebelum kita menggunakan aplikasinya, kita juga harus bisa mengerjakannya dengan manual ya. Nah, bagaimana caranya menggunakan aplikasi GeoGebra ini? Ibu akan membuka sebuah aplikasi, yaitu aplikasi GeoGebra yang Ibu berikan tadi. Nah, di mana cara penggunaan aplikasi GeoGebra ini? Yang pertama itu kita harus download dulu aplikasinya. Aplikasinya itu seperti ini ya, supaya Ibu buka. Seperti inilah bentuk aplikasi GeoGebra. Nah, tapi sebelumnya itu kita harus tahu dulu apa bentuk umum dari sebuah
persamaan garis lurus. Nah, Ibu kasih tahu bentuk umumnya itu Y sama dengan MX tambah C. Ya. Y itu adalah sebuah variabel, X itu variabel, C itu konstanta, dan M itu adalah koefisien atau sering disebut kemiringan pada persamaan garis lurus. Oke, nah Ibu misalkan Y sama dengan 2X ditambah 5. Oke, baiklah. Sekarang di sini ada input, tinggal masukkan di inputnya. Ya. Input Y sama dengan 2X ditambah 5. Nah, oke. Bagaimana gambarnya? Lurus ya? Ya, bisa anak-anak lihat gambar pada aplikasi GeoGebra-nya lurus. Nah, sekarang dia miring kemana? Ke kanan. Nah, sekarang anak-anak semua supaya dicatat di dalam bukunya masing-masing bahwa dengan grafiknya ini yang persamaan Y sama dengan 2X tambah 5, grafiknya itu miring ke kanan. Nah, sekarang Ibu ganti. Bagaimana jika Y sama dengan min 2X ditambah 7 misalnya. Oh, no. Min 2X tambah 7. Nah, lurus ya? Lurus. Grafiknya miring kemana? Miring ke kiri. Oke, catat. Sekarang Ibu kasih lagi persoalannya. Nah, jika dia hanya Y sama dengan min 2X, dia melalui titik apa? Titik 0,0. Nah, tadi dia memotong sumbu X dan Y. Nah, ini dia memotong sumbu di titik 0,0 ya. Bisa ditulis miring kemana dia? Miring ke kiri. Oke, nanti Ibu akan menanyakan kalian ya. Misalnya 5X. Nah, ini melalui titik potong 0,0 ya. Titik potong 0,0 dan garisnya miring ke kanan. Dicatat ya. Dicatat yang Ibu bilang tadi. Oke. Baiklah. Ibu harap kalian bisa menggunakan aplikasi GeoGebra ini. Nanti itu tinggal di-download di HP juga bisa melalui Play Store dan di laptop juga bisa di-download. Oke? Baiklah anak-anak. Sekarang Ibu mau bertanya kepada kalian atau kalian ada mau bertanya kepada Ibu? Apa pertanyaannya? Baiklah, jika tidak ada pertanyaan, Ibu akan bertanya kepada kalian. Mengapa garis yang tadi itu ada yang miring ke kanan dan ada yang miring ke kiri? Dan mengapa jika tidak memiliki konstanta, dia melalui titik 0,0? Nah, coba kalian bisa menjawabnya. Oke, itu sebuah pertanyaan. Kenapa dia bisa miring ke kanan? Karena, koefisien dari X-nya itu bernilai positif. Kenapa dia miring ke kiri? Karena koefisien dari X-nya bernilai negatif. Mengapa dia melalui titik 0,0? Karena tidak memiliki konstanta. Nah, sekarang Ibu kasih lagi. Kenapa dia harus bentuknya seperti ini? Kenapa tidak berbentuk misalnya kuadrat gitu ya? Misalnya Ibu buat kuadrat ya. Nah, dia akan berbentuk apa anak-anak? Dia akan membentuk kurva ya atau parabola. Nah, sedangkan pada namanya aja persamaan garis lurus, berarti harus lurus, tidak belok seperti ini, tidak berbentuk parabola seperti ini. Ya anak-anak, semoga sampai di sini kalian paham yang Ibu jelaskan. Nah,
sekarang Ibu akan memberikan kalian materi bagaimana cara mengerjakannya dengan manual. Dari contoh GeoGebra tadi, nah berarti di situ kita tidak bisa menggunakan kuadrat ya. Tapi kita bisa nggak menggunakan pecahan? Nah, pasti bisa ya. Misalnya 4/3x tambah 2. Nah, itu bisa ya. Oke. Nah, tapi kalau misalnya Y sama dengan 4/3x tambah 2, ini tidak bisa. Oke? Nah, sekarang gimana tadi bentuk umumnya kata Ibu? Bentuk umumnya itu Y sama dengan MX tambah C atau AX tambah BY sama dengan C. Ya? Oke. Ibu harap kalian paham. Nah, untuk contoh-contohnya ini misalnya itu yang ini tadi, atau Y sama dengan min 2x tambah 3, Y sama dengan 5x tambah 2, Y sama dengan min 3x, atau 2x tambah 5y sama dengan 6. Nah, ini akan berbentuk grafik nanti, yaitu akan berbentuk garis lurus. Nah, sekarang kita menggambar grafik persamaan garis lurus. Nah, biasanya kita untuk menggambar persamaan grafik garis lurus ini, kita terlebih dahulu harus menggunakan tabel supaya lebih gampang. Ya, Ibu kasih contoh-contohnya ya. Ibu hapus dulu. Ibu kasih langkah-langkahnya mengerjakannya. Oke, yang pertama itu pasti sebuah persamaannya harus ditentukan terlebih dahulu melalui soalnya. Nah, terus caranya yang pertama itu tentukanlah sebuah titik. Tentukan sebuah titik atau beberapa titik yang merupakan pasangan berurutan X, Y. Oke. Dan tapi terlebih dahulu kita harus menentukan nilai X-nya dulu. Nah, terlebih dahulu tentukan nilai X, maka akan dapat nilai Y. Oke. Yang kedua, setelah dapat seperti itu, kita masukkan ke tabel, maka akan kelihatan nilai X, Y, dan X, Y. Oke, setelah itu kita gambar pada koordinat kartesius. Oke, yang keempat, hubungkan titik-titik pada koordinat kartesius, oke, yang akan berbentuk garis lurus ya. Di sini ada pertanyaan anak-anak? Sebelum kita ke contoh soal, ada pertanyaan? Oke, baiklah, jika tidak ada, Ibu akan berikan contoh soalnya ya. Gambarlah garis-garis dengan persamaan berikut
dengan terlebih dahulu membuat tabel. Oke, yang pertama itu tentukan dulu persamaan garisnya ya. Persamaan garisnya itu pertama Y sama dengan 2/3X 2/3X ditambah 4. Nah, inilah persamaan garisnya. Terus apa lagi? Kita harus menentukan nilai X, Y, dan XY. Nah, untuk menentukan nilai X, nah kita atau nilai Y, kita terlebih dahulu memisalkan. Nah, misal X sama dengan 1. Oke, maka Y sama dengan, nah, Y sama dengan 2/3X tambah 4 sama dengan 2/3 X-nya 1 dikali 1 tambah 4. Oke, berarti berapa jadinya? 2/3 tambah 4. Oke, 2/3 ditambah 4 sama dengan 2/3 ditambah berapa? 12/3. Berarti ini menjadi 14/3. Oke, berarti Y-nya 14/3. Maka pasangan urutannya 1,14/3. Oke. Sekarang misalkan X sama dengan 3 atau 2 aja ya, 2. Maka Y sama dengan titik-titik. Oke, Y sama dengan 2/3X ditambah 4. Berarti Y sama dengan 2/3 dikali 2 ditambah 4. Berarti Y sama dengan, oke, 2 kali 2, 4/3 ditambah 4. Nah, berarti Y sama dengan 4/3 ditambah, samakan penyebutnya berapa anak? Berapa? 12/3. Nah, menjadi 16/3. Nah, Y sama dengan 16/3, 2,16/3. Nah, sekarang inilah kita bentuklah tabelnya. Nah, ini tabelnya. Tabel X, Y, X, Y. Oke. Nah, ketika X-nya 1, Y-nya itu 14/3. Ketika X-nya 2, berarti Y-nya itu 16/3. Nah, berarti ini 1,14/3. Terus ini 2,16/3. Nah, oke, sekarang kita gambar di grafiknya. Kita gambar ya. Ini sumbu X, ini sumbu Y. Nah, hanya di sini 1, sini 2. Nah, ini 1, 2, 3. Oke, nah 14/3 itu berapa kira-kira? 14/3 itu kira-kira berapa? 4, berapa? Di atas 4 ya. Misalnya di sini 14/3. Nah, ini seperti ini.
16/3, 2 dan 16/3. Maaf ya anak-anak, Ibu hapus dulu ini biar kita gambar. Itu di atas 5 ya. Oke. Hanya di sini. Nah, bagaimana gambarnya? Oke. Nah, gambarnya memang seperti ini. Memotong sumbu apa? Sumbu Y. Garisnya miring kemana? Ke kanan ya. Garisnya miring ke kanan. Dia juga nanti akan memotong sumbu S bila ditekan di sini. Ya, di sini. Nah, oke, seperti itu. Kenapa garisnya miring ke kanan? Karena koefisien dari variabel X berbentuk atau bernilai positif. Oke anak-anak, dari sini ada nggak pertanyaan? Oke, jika tidak ada, Ibu akan membagikan nanti di grup WA soal lembar kerja siswa atau lembar kerja peserta didik dan tugas individu. Nah, untuk nanti lembar kerja peserta didik itu kan berkelompok. Nah, kita kan sudah ada kelompok yang dibagikan di pertemuan sebelumnya. Nah, itu nanti bisa kalian kerjakan dengan diskusi melalui grup kalian masing-masing. Nah, untuk yang lembar kerja untuk individu nanti kalian kerjakan sendiri-sendiri ya, dengan kemampuan kalian sendiri. Nanti dikumpulkan melalui Ibu di classroom. Oke? Baiklah anak-anak, sampai di sini jika tidak ada pertanyaan, Ibu akhiri pelajaran kita hari ini. Nah, untuk pertemuan ke depan kita akan belajar tentang gradien atau kemiringan persamaan garis lurus. Ibu harap kalian belajar sebelum kita memulai pelajaran online seperti pada pagi hari ini. Oke, terima kasih anak-anak. Terima kasih atas perhatiannya. Ibu ucapkan selamat pagi.